Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim. Oke teman-teman, pemirsa yang masih menonton video persembahan asbab saja, semoga dalam keadaan sehat, kaya raya, dan bahagia. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ya tentang belajar kita ya, bagaimana supaya kita kedepannya ya, sambil mengisi waktu menjelang kematian kita isi dengan ilmu ya, mudah-mudahan bisa menambah keimanan kita, ibadah kita kepada Allah SWT. Pada video kali ini kita masih membahas tentang kisah Nabi Musa ya. Di antara yang terkenal daripada mukjizat atau kelebihan yang diberikan Allah SWT kepada Nabi Musa adalah dia bisa berbicara ya, berdialog dengan Allah SWT. Cuma proses bicara ini kadang-kadang tidak dijelaskan oleh guru-guru kita ya, terutama guru-guru kita, ustadz-ustadz kita yang masih baru menguasai ilmu syariatnya. Biasanya dibicarakan mukjizat Nabi Musa adalah bisa berbicara dengan Allah SWT. Tapi bagaimana prosesnya atau caranya tidak dibicarakan ya. Cuma pada kesempatan kali ini ya, kita mau coba membagi yang sudah saya pernah dapatkan dari guru-guru yang menguasai ilmu hakikat ma'rifat ya. Jadi proses dialognya Allah SWT dengan Nabi Musa ini jangan kita pikirkan atau kita bayangkan, bahkan kita yakini ya, seperti yang terjadi di film-film atau sinetron-sinetron ya. Kita sering nonton di sinetron atau film-film, ada seorang yang di ruangan tersendiri atau di gua ya, kemudian terdengar suara gaib, suara yang terdengar tetapi tidak ada bentuknya. Nah, jangan disamakan Nabi Musa ini seperti itu ya, berdialog dengan Allah SWT yang adanya suara Allah SWT ya, kemudian bercakap-cakap. Jangan sampai terjadi pikiran seperti itu, bahkan diyakini kejadian seperti itu. Nanti bisa berakibat fatal ya, terutama untuk keimanan kita. Jadi perlu kita tahu ya, bagaimana sifat Allah SWT ini adalah tidak sama dengan makhluk ya. Tidak ada serupa dengan dia, tidak serupa dengan Allah SWT ya. Disebutkan di Al-Quran, boleh teman-teman cek ya. Kami tidak menyebutkan suratnya ya. Itu tugas ustadz ya, ustazah untuk menyampaikan dalil-dalil ya. Tapi kalau teman-teman mau coba cari, sebetulnya gampang aja. Jadi di Al-Quran ada yang menceritakan bahwa Allah SWT tidak ada yang serupa dengan dia. Maknanya apa? Maknanya Allah SWT berbeda dengan makhluknya. Ini rumus dasar. Supaya kita tidak salah dengan siapa yang punya nama Allah SWT. Kalau makhluk-makhluk berbicara atau berdialog ya, seperti manusia kita menggunakan suara seperti yang saya sampaikan di sini. Kemudian kalau binatang-binatang itu ada suaranya ya. Kita sering dengar suara kucing, suara anjing, suara kambing, dan seterusnya. Jadi setiap makhluk itu mengeluarkan suara-suara. Jika bahkan bisa kita tulis ya, bagaimana suara yang bunyi. Apa maksudnya suara yang keluar daripada manusia. Suara hewan, seperti apa? Guguk macamnya. Guguk. Nah, seperti bisa ditulis ya. Tetapi untuk Allah SWT berbeda. Jadi kalau kita sering dengar bahwa Allah SWT berfirman ya, sehingga firmannya itu dicetak di kitab Al-Quran,
Jangan kita anggap bahwa Allah SWT berfirman seperti itu ya. Tetapi yang disampaikan Allah SWT ini adalah berbeda dengan apa yang disampaikan. Apa maksudnya? Sebagaimana kita sampaikan kalau kita berbicara ya. Cuma kalau di Al-Quran itu sudah diterjemahkan menjadi bahasa yang kita pahami ya. Jadi kembali lagi ke kisah Nabi Musa ya. Perlu diingat bahwa Allah SWT berbeda dengan makhluknya. Demikian juga ketika Allah SWT berfirman, berkata-kata atau berdialog ya, itu tidak menggunakan suara-suara yang kita dengar dengan telinga. Telinga kita ini tidak akan mampu ya. Kemudian kita tulis dengan dengan tulisan. Jadi ulama yang menguasai ilmu hakikat, makrifat, beliau memberitahu kepada kita bahwa Allah SWT ini firman-Nya ini tidak berhuruf ya, tidak bersuara, tidak berbentuk ya. Jadi makanya kita ini jangan sampai menyamakan makhluk ya. Kalau kita bicara dengan Allah SWT, maksudnya bicara tentang Allah SWT ini jangan samakan dengan makhluk. Jadi ketika Nabi Musa berbicara dengan Allah SWT, maka dia dalam keadaan diam. Nah, diamkan pikiran, diamkan perasaan yang di hati itu, maka di situ akan ada timbul perbincangan dengan Allah SWT. Seperti itu ya. Ini yang saya dapat ya, seperti itu. Jadi kalau teman-teman ada pendapat lain boleh disampaikan di kolom komentar ya. Mungkin bisa mengoreksi apa yang disampaikan atau juga bisa menambah ya, supaya bisa lebih yakin, bisa tambah pengalaman dan ilmu ya. Kemudian selanjutnya adalah apakah kita bisa seperti itu? Sebetulnya kita ini, setiap manusia sudah diberitahu Allah SWT ya. Sudah diberitahu, Allah SWT sudah bercakap-cakap dengan kita, berfirman dengan kita, kepada kita maksudnya. Cuma kita ini tidak tahu, kita tidak paham bahasa Allah SWT. Kadang Allah SWT berbicara kepada kita lewat sakit kita, mungkin lewat hewan ya, mungkin lewat tumbuhan dan alam semesta. Kalau di dalam hati kita ini ada betulnya ya, kalau kita mau membersihkan hati kita daripada kotoran-kotoran hati, karena Allah SWT ini kan maha suci ya. Jadi kalau kita mau menghadap Allah, maka bukan hanya jasad kita yang suci, tapi juga batinnya kita, hati kita ya. Jadi maksudnya kita jadikan suci ya, baru kita akan bisa memahami bagaimana Allah SWT senantiasa berkata kepada kita, memberitahu, memberi petunjuk kepada kita. Jadi kalau istilahnya ini, kalau kita sudah bisa membersihkan hati kita ini, maka kita akan jumpa dengan guru sejati gitu ya. Nah, istilahnya itu seperti itu. Cuma kadang-kadang kalau kita masih menggunakan akal pikiran kita ya, kita sudah diberitahu Allah SWT, tetapi kemudian petunjuk itu kemudian kita masukkan ke dalam pikiran. Akhirnya kita cerna, kita pikir dengan logika, kemudian kita pikir-pikir untung ruginya, enak atau enggak, seperti itu ya. Kemudian akhirnya kita melaksanakan sesuatu yang kita pikirkan, kita rencanakan, yang akhirnya tidak menjadikan sesuatu kebaikan kepada kita ya, seperti itu. Makanya untuk sampai kita bisa memahami bagaimana sesungguhnya Allah SWT berkata kepada kita, senantiasa memberi petunjuk kepada kita, kita harus bisa melatih, menjaga atau mendiamkan pikiran kita, kemudian yang ada di hati kita ini kita latih supaya bisa terhubung kepada Allah SWT. Ini perlu ada teori ya, teori ilmu untuk mempelajari perkara ini dan juga langsung praktek seperti itu.
Cuma tidak disampaikan di sini ya. Di video ini takutnya terlalu panjang. Insya Allah nanti jika Allah menghendaki kita akan bahas ya. Kita akan sampaikan teori dan prakteknya. Jadi jangan kemana-mana. Jika ada video dari persembahan asbab saja, silakan ditonton. Barangkali ada bisa menambah ilmu kita, keyakinan kita kepada Allah SWT. Jika ada teman-teman yang ingin menambah ilmu, boleh ditulis di komentar ya. Dan mudah-mudahan kita nanti akan jumpa lagi di video berikutnya. Semoga Anda, teman-teman dalam keadaan sehat, kaya raya, dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.